Ya, hari ini kita akan membahas tentang bentuk bilinear sama bentuk kuadrat ya. Nah, ini pertemuan ke-11. Yang pertama bentuk bilinear terlebih dahulu. Bentuk bilinear ini adalah biasanya mempunyai dua variabel ya. Nah, X1, X2 sampai Xn dan Y1, Y2 sampai Yn yang dinyatakan bentuknya seperti ini. Ini bentuk bilinear. Ya. Kenapa disebut bilinear? Karena variabelnya ada dua ya. Dan pangkat setiap variabelnya ini satu. X1 pangkat 1, Y1 pangkat 1, ini sampai XM pangkat 1 dan YN pangkat 1. Ini bentuk bilinear seperti ini, A-nya di sini. Skalar ya. Atau konstanta. Nah, ini A-nya. Bentuknya seperti ini untuk bentuk bilinear. Kemudian dari bentuk yang tadi ya, dari bentuk ini ternyata bisa kita singkat lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Yang mana bentuk bilinear itu adalah jumlahan AIJ, XIJ, YIJ, I-nya dari 1 sampai M, dan J-nya dari 1 sampai N. Ini bentuk bilinear. Nah, kemudian bentuk bilinear ini ternyata bisa kita ubah ke bentuk matriks. Bentuk matriksnya seperti ini ya. X1, X2 sampai XM, ini vektor X ya. Ini vektor X transpose. Nah, yang ini adalah matriks A. Nah, dan yang ini adalah vektor Y-nya. Ya. Yang mana? Ini ya. A11 ini berarti untuk variabel X1 dan Y1 ya. Nanti A12 juga sama sampai AM1 ya. AM1 ini berarti untuk XM dan YN ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, X-nya ini kan berarti ukurannya, berarti kalau kita punya X itu ukurannya M kali 1, A-nya berarti ukurannya M kali N, dan Y-nya ukurannya N kali 1 ya. Ini ada ukuran X AY-nya ya. Nah, di sini ya, matriks A ini kita sebut sebagai matriks dari bentuk bilinearnya ya. Berarti dari bentuk ini ya, ini nanti kita ubah ke bentuk X transpose AY ya. Nah, nanti kita ubah ke bentuk X transpose AY, nanti matriks A-nya ini ya, nanti kan dapat matriks A. Nah, matriks A ini adalah matriks dari bentuk bilinearnya. Nah, kemudian setelah kita punya matriks A, nanti ketika kita cari rank A, ini disebut rank dari bentuk ini ya, dari bentuk bilinearnya. Sebagai contoh, ini kita punya bentuk bilinearnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita ubah dari bentuk bilinear ini, kita ubah ke bentuk ini. X transpose AY. Ya, ini gimana caranya? Nah, yang paling mudah, kita tuh X-nya ini, ya, indeksnya sampai berapa? Ini ada 1, 2, 3 ya. Dan Y-nya juga sama, dari 1, 2, dan 3. Ya, ada 3 ya. Nah, berarti kita bentuk X-nya seperti ini ya. Berarti X1, X2, X3, dan Y-nya berarti Y1, Y2, Y3. Nah, kemudian sekarang kita tinggal mencari matriks A-nya. Nah, untuk mencari matriks A, mudahnya gini saja. Ini X1,
X2, X3, Y1, Y2, Y3 ya. Nah, yang pertama ini untuk mencari matriks A-nya. Nah, ini kan kita lihat ya, X1, Y1, koefisien di depannya berapa? 1. Berarti di sini 1 ya. Untuk X1 sama Y1, koefisien di depannya 1. Nah, selanjutnya ini X1, Y3, berarti sini ya, X1, Y3. Angka di depannya berapa? Berarti di sini 1. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, X2, Y1. X2, Y1, berarti sini ya, X2, Y1 ya. X2, Y1. Sorry, salah. X1, Y3, berarti sebelah sini ya. Saya hapus dulu. Enggak baca itunya. Ini bukan 1 ya. Yang ini yang X1, Y3 berarti di sini. Angka di depannya 1. X2, Y1 berarti yang ini ya. Angka di depannya 1. X2, Y2 yang ini. Angka di depannya 1. Kemudian X3, Y3 yang ini ya. X3, Y3. Ini angka di depannya 1. Nah, kemudian yang kosong-kosong ini ya. Ini kosong, ini kita ganti. Kita isi 0 saja. Sehingga jadi matriks A-nya seperti ini. 101, 11, 0, 001 ya. Ini adalah matriks A-nya. Angkanya seperti itu ya, yang paling mudahnya. Nah, kemudian ini juga sama. Di sini itu ya. Nah, matriks A-nya ini tidak harus persegi ya. Berarti bisa bebas, bisa tidak persegi. Itu juga kemungkinan bisa. Nah, di sini angkanya masih sama ya. Kita perhatikan variabel X-nya ada berapa? Maksimal 1 sampai 2 ya. Berarti kita bentuk X-nya seperti ini, sebanyak 2, X1 dan X2. Nah, kemudian Y-nya Y1, Y2, Y3. Oh, Y-nya sampai 3 ya. Berarti kita bentuk vektor Y ya, yang isinya Y1, Y2, Y3. Nah, kemudian tinggal kita isikan matriks A-nya. Nah, paling mudah gini saja. Ini Y1, Y2, Y3, X1 sama X2 ya. Yang pertama X1 Y1 berarti ini ya. 1. Yang kedua X1 Y2 berarti di sini 2. Nah, yang ketiga X1 Y3 ya. Berarti di sini ya. Nah, negatif 13. Nanti dilakukan sampai yang terakhir. X2 Y3 ini ya. Angka depannya negatif 1. Nah, sehingga kita punya matriks A-nya ini. Ini ada matriks A ya. A. Kemudian bentuk bilinear yang kita punya ini ya, ini bisa kita transformasi ke bentuk kanonik ya. Nah, misalkan kita punya ini ya, F, ini bentuk bilinear yang kita punya, X transpose AY. Nah, di sini kita misalkan ya, X-nya ini apa? Sama dengan BU ya. Nah, atau ini perkaliannya XI ini adalah jumlahan dari BIJ UJ ya. Untuk J-nya dari 1 sampai N. Dan kita punya juga di sini punya Y. Ya, Y-nya kita misalkan CV yang ini juga sama. Atau Y-nya ini akan sama dengan jumlahan dari CIJ PJ ya. J-nya dari 1 sampai N. Ya. Iya. Oh iya betul ya. Nah, sehingga bentuk bilinear kita punya ini kita misalkan ini ya. X transpose AY ini akan sama dengan BU transpose A dikali CV. Atau bentuk sederhananya seperti ini. X transpose B transpose A CV ya. Ini ada kalau
X sama Y-nya kita misalkan DU sama CV. Nah, kemudian dari bentuk ini yang kita punya ya. Nah, selanjutnya kita transformasi lagi ya. Dengan di sini U-nya ini adalah I kali X dan V-nya ini adalah I kali Y ya. Sehingga bentuk yang kita punya ini ya, U transpose B transpose A C V akan sama dengan ini. X transpose kali B transpose A C dan Y. Nah, nanti bentuk ini sama aja bentuk seperti ini ya. X transpose D Y. Dengan D ini adalah matriks diagonal. Nah, dengan D-nya matriks diagonal. Nah, kemudian ya, dua bentuk bilinear dikatakan setara ya. Jika dan hanya jika terdapat transformasi linear non singular ya yang membawa bentuk satu ke bentuk lainnya ya. Ini dikatakan setara jika memenuhi bentuk ini. X transpose B transpose A C Y ini akan sama dengan X transpose D Y. Ini apa? Dikatakan setara memenuhi bentuk ini. Ya. Dari sini ya, akibatnya jika dua bentuk bilinear matriks A dan D ya, ini ukurannya M kali N masing-masing adalah setara jika dan hanya jika mempunyai rank yang sama ya. Dikatakan setara ini berarti rank A akan sama dengan rank D ya. Nah, di sini ya, jika rank A-nya ini ya sama dengan F, artinya tidak full rank ya. Nah, karena A-nya tidak full rank, maka akan terdapat matriks P sama Q ya. Yang mana PQ ini ada matriks non singular sehingga PAQ ini akan sama dengan ini. PAQ akan sama dengan identitas F 0, 0 dan 0 ya. Jadi kalau kita punya matriks A ya, ukurannya 3 kali 3, maka nanti bentuk ini ya, PAQ-nya. Nah, di sini misalkan sebelum itu rank A-nya di sini 2, nanti bentuk PAQ itu bentuknya seperti ini. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk bentuk PAQ-nya. Di sini ya, ini ini sebagai identitas dengan ordo 2 kali 2 ya. 2 di sini berdasarkan rank dari A-nya ya, sehingga nanti PAQ-nya bentuk seperti ini. Nah, kemudian ya, sekarang setelah kita tahu bentuk PAQ-nya, sekarang kita akan mencari bentuk P-nya apa sama Q-nya gimana ya. Nah, di sini misalkan kita ambil ya B-nya tadi yang kita punya bentuk awal seperti ini. U transpose B transpose A C V, B-nya kita misalkan P transpose dan C-nya ini sama dengan Q. Nanti ini kita misalkan seperti ini ya, berarti dapat U transpose PAQ V ya. Nah, tadi di awal PAQ ini adalah bentuk seperti ini. Nanti dapatnya seperti ini. U transpose PAQ kali V-nya. Nanti kalau kita kalikan nanti hasilnya seperti ini. U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah bla 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 sampai UF tambah VF. Nah, F di sini ya. Indeks L-nya ini berdasarkan rank A-nya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini adalah bentuk bilinear terbaru kita yang sudah kita transformasi.
Ya, kalau kita perhatikan ini bisa sederhana ya. Nah, setiap konstantanya atau koefisiennya, kalau kita perhatikan ini satu semua ya. Nah, kalau binomial kan ada nilai ya selain satu, tapi kalau yang bentuk transformasi kanoniknya ya, ini koefisiennya semuanya satu dan panjang variabelnya ya. Untuk setiap U sama V ini sebanyak ring A-nya ya. Nah, sebagai contoh, ya ini contoh nomor 1 ya. Tentukan bentuk bilinear ini. Ya. Nah, terus tentukan matriks A-nya dan transformasi ke bentuk bilinear menjadi bentuk seperti ini ya tadi. U transpos PAQ V. Nah, ini akan sama dengan U1 V1 bla 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 sampai UL VL. Ya, angkanya masih sama ya. Nah, berarti yang bentuk bilinear ini kita cari matriks A-nya ya. Matriks A-nya ini dapatnya. Ini matriks A-nya berarti kan kita perhatikan X-nya itu maksimal berapa sama Y-nya maksimal berapa. Ternyata X-nya itu ada X1, X2, sama X3 ya. Nah, kemudian Y1, Y2, dan Y3. Nanti tinggal kita isikan saja. Berarti ada 9 kotak kosong gitu ya. Yang pertama X1, Y1 ini 1. Nanti X1, Y2, 2. X1, Y3, 1 ya. Nanti kita isikan 2, 5, 3, 1, 3, 2 ya. Nah, ini adalah matriks A-nya ya. Ini adalah matriks A. Nah, kalau kita cari rank A-nya, ini sama dengan 2 ya. Nanti kita akan punya U transpos PAQ-nya bentuknya seperti ini ya. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, dikalikan V ya. Atau nanti bentuk U-nya itu U1 V1 ditambah U1 V2 ditambah U2 V1 ditambah U3 betul ya? Bukan ini bentuknya. Cuma sampai sini doang. U1 V1 ditambah U2 V2. Bentuknya seperti ini ya kalau nggak salah. Bentuk dari U transpos PAQ-V ya. Nah, di sini kita akan cari P-nya sama Q-nya ya, apa. Nah, kemudian ini ya. Nah, yang pertama kita buat seperti ini. Ya. Yang ini matriks A. Ya. Yang ini untuk matriks P. Dan yang ini untuk Q ya. Ini kita buat seperti ini. Nah, yang untuk P ini kita lakukan OBE, operasi baris elementer. Nah, sementara Q-nya ini kita pakai OK ya, operasi kolom elementer ya. Ini sama aja ya, sama OBE, cuma kita lihat berdasarkan kolomnya. Nah, kemudian ini kan A-nya. Nah, nanti kita punya matriks A. Nah, ini kan bisa mungkin tadi kita ubah ke bentuk ini. Nah, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ya. Ini kenapa kita ubah bentuk seperti ini? Karena berdasarkan tadi. Karena ininya ya, dari sini. Karena ngikutin bentuk ini. Ya, kayaknya sama dengan 2. Maka nanti kita bentuk matriks A-nya seperti ini. Ya. Nah, dari sini. Ya.
Ini kan ada yang di bawah apa? Ya, ini ya yang di bawah diagonal apa? Utama. Ini kita pakai OBE. Yang di atas diagonal utama ini kita pakai oke ya. Nah, nanti biar nggak lupa. Berarti yang di bawah diagonal utama ini pakai OBE, yang di atas diagonal utama ini pakai OKE ya. Nah, kemudian berarti ini ya. Yang pertama kita pakai OBE. Ini kelihatan ya. Baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama. Dan baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama. Nanti hasilnya seperti ini ya. Berarti yang kolomnya tetap ya. Ini kolom, ini tetap Q-nya nggak ada yang berubah, tapi yang berubah hanya P-nya. Ya, berarti jadinya 121 011 011, yang ini 100 min 210 dan min 101. Ya, yang berubah hanya di A sama P-nya ya. P-nya berubah sama A-nya juga berubah. Nah, kemudian ini kita pakai kolom ya. Nah, kolom kedua kita kurangi dengan 2 kolom pertama, dan kolom ketiga kita kurangi dengan kolom pertama ya. Nah, sehingga yang P di sini ini P-nya tetap, yang berubah hanya Q-nya ya. Q-nya berubah. Nah, berarti kita lihat berdasarkan kolom ya. Berarti kolom pertama kolom kedua yang ini kan ya, kita kurangi dengan 2 kolom pertama. Yang awalnya 2 ya, ini jadi 0 ya. Berarti sini jadi min 2. Ya, kemudian kolom ketiga yang ini 1 jadi 0, sehingga di sini negatif 1 ya. Sehingga kita punya Q ya. Nah, biar nggak bingung, berarti ini Q ya. Ini P bintang, A bintang, P bintang, ini kita dapat Q bintangnya ya. Ini kita dapat A bintang-bintang ya. Ini A bintang-bintang. Nah, kemudian ini kan masih ada ini ya. Masih ada ini sama ini. Berarti ini bisa kita kurangi ya. Yang pertama, baris ketiga kita kurangi baris kedua. Nanti dapat P yang baru ya, misalkan P bintang 2. Nah, P bintang 2-nya seperti ini. Jadi yang berubah itu hanya di sini ya, di baris ketiga. 1 min 1 1 ya. Di sini 0 0 0. Nah, kemudian untuk yang kolom, seharusnya di sini kan masih ada 1 ya. Jadi kolom ketiga kita kurangi dengan kolom kedua ya. Yang tadinya ini 1, nanti ini berubah jadi 0. Ini berubah jadi 0 ya. Nah, sehingga nanti dapat Q yang baru ya. Berarti ini berarti Q bintang berapa tuh? Q bintang 2. Q bintang 2 ya. Bentuk Q bintangnya seperti ini. Nah, sehingga ini dapat matriks A yang kita punya ini ya. A-nya sudah cocok ya sama ini. Ini matriks A-nya. Ya, ini ada matriks A bintang-bintang atau matriks A yang terbarukan. Nah, dari sini ya nanti kita dapat sini ternyata ini untuk P ya. Ini untuk P. Yang mana ini adalah beta P sama yang ini Q. Yang Q-nya dapat ini. Ini dapat Q ya. Nanti dari sini ya, nanti kita dapat kalau misalnya kita kalikan ya, U transpose PAQV ini akan sama dengan ini. U1 V1 ditambah U2 V2 ya, yang mana bentuk bilinearnya lebih sederhana. Nah, ini juga termasuk bentuk kanoniknya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Maaf Pak, ini
aturannya satu kan Pak, yang untuk yang Ki bintang-bintang Ya, di kolom 3 baris 3 Pak. ini ya. Iya, seharusnya itu satu kan Pak. Ini satu ya, satu. Gimana? Ada ki bintang bintang seharusnya satu. Yang kolom 3 baris ketiga Oh, seharusnya itu satu Pak, bukan nol Pak. ini satu ya. Iya Pak. Kalau nggak simetris jadinya nggak bisa PT Oh iya sama betul. dengan Q. Iya betul. Oke oke, thank you thank you. Ya makasih ya. Iya Pak. Udah cocok ya. Nah, ya, yang ini berarti satu. Oke, terima kasih. Tadi ingetin. Oke, ya. Jadi kalau mencari bentuk kanoniknya seperti itu ya. Jadi yang di bawah diagonal utama di matriks A, ya, berarti yang ini pakai OBE, yang di atasnya ini pakai apa OKE ya. Ketentuannya masih sama saja. Apa OBE sama OKE itu sama saja, hanya bedanya OBE pakai baris, OKE itu pakai kolom. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, maka saya tunggu dulu ya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya ke sesi apa bentuk kuadrat ya. Nah, kalau bentuk kuadrat, nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuk kuadrat itu biasanya bentuknya seperti ini. Apa? Ki ini akan sama dengan X transpose AX. Ya, atau akan sama dengan jumlahan dari AIJ, XI, XJ ya. I-nya dari 1 sampai N dan J-nya dari 1 sampai N ya. Nah, dari sini nanti dapat A-nya ukurannya N kali N, X-nya ukurannya N dikali 1 ya. Ini ukuran A, ini ukuran X ya. Nah, atau nanti bentuk sederhananya lagi seperti ini ya. Apa X I kuadrat AII untuk I-nya dari 1 sampai N, nah, ditambahkan X IJ XI XJ ya, ditambah AIJ tambah AJI ya, untuk I-nya dari 1 sampai N dan J-nya ini untuk dari 1 sampai N, di mana J-nya ini harus lebih besar daripada I untuk bentuk yang seperti ini. Nah, dia nggak bingung. Ini ya, di mana koefisien AIJ ini merupakan elemen-elemen dari bentuk kuadrat dari variabel X1, X2 sampai Xn ya. Nah, nanti bentuk ini ya, bentuk kuadrat X transpose AX ini biasanya berguna pada analisis varian ya, analisis varian atau model linear ya. Itu bentuk biunil ini kepake banget ya di analisis varian, model linear dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk dari kuadratnya ya. Ya lebih mudah kita contoh aja ya. Yang pertama, di sini kita tentukan bentuk kuadratiknya seperti apa gitu. Yang diketahui X-nya ya, X1, X2, X3. Nah, sementara A-nya ini ya, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 2, min 25, X1, X2, X3. Nah, kalau kita perhatikan, di sini A-nya ukurannya 3 kali 3. Nah, di sini A-nya juga, kalau kita perhatikan, tidak simetris ya. Nah, di sini A-nya tidak simetris. Nah, berarti kalau kita mau cari bentuk kuadratnya, ini kan tinggal kita kalikan ya.
kita kalikan X1, X2, X3 ke A, nanti dapat bla 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 gitu ya. Nanti dari sini hasil kuadratnya itu seperti ini. X1 kuadrat ditambah 7X2 kuadrat tambah 5X3 kuadrat tambah 6X2, X3 bla 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 sampai 4X2, X3. Ini bentuk kuadrat. Nah, kenapa dikatakan bentuk kuadrat? Di sini ya, X1, X2 sama X3 pangkatnya 2. Ya. Untuk yang satu variabel, ya maksudnya yang X1 aja nggak ada pasangannya gitu ya, X1 kuadrat, X2 kuadrat, sama X3 kuadrat. Tapi kalau bentuknya seperti ini, X1, X2 ya, berarti ini tetap ya pangkatnya masing-masing 1. X1, X3 juga pangkatnya masing-masing 1. Sementara X2 dan X3 pangkatnya masing-masing 1. Ya. Ini adalah bentuk kuadratnya ya. Dari bentuk kuadrat ini ya. Nah, ini kan kalau kita dari bentuk kuadrat dari X transpos AX ke bentuk kuadrat. Nah, gimana sebaliknya gitu ya kalau kita balik dari bentuk kuadrat ke bentuk matriksnya gitu. Nah, dari sini ya. Berarti bentuk kuadratnya ini ya X1, X2, X1 kuadrat bla 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 sampai 4X2, X3. Ini berdasarkan contoh yang ini ya. Nah, kemudian di sini ya. Berarti kan kalau kita mau bikin matriks A, X3 berarti ini X1, X2, X3 berarti ada 9 kotak kosong ya yang harus diisikan. Nah, di sini untuk yang pertama ya X1 kuadrat berarti X1 kuadrat di sini kuadratnya 1, X2 kuadrat 7 sama X3 kuadrat 5. Nah, kemudian untuk X1 X2 di sini kan 6 ya. 6 itu kemungkinan angka yang bisa diperoleh misalkan 1 tambah 5 bisa, 0 tambah 6 bisa, atau 3 tambah 3 bisa, dan seterusnya ya. Apapun angkanya yang penting hasilnya jumlahnya 6 itu bisa kita pakai ya. Misalkan kita pakai di sini 1 tambah 5. Nah, 1 di sini untuk X1 sementara 5 di sini untuk X2 ya. Berarti X1, X2 ini 1 ya. Nah, X2, X1 ini 5. Nah, nanti juga berikutnya X1, X3 ini karena 5. Berarti kan 5 itu jumlahannya tak terbatas ya kalau misalnya kita cari ya. Misalkan 1 tambah 5, 2 tambah 3, atau 3 tambah 2, dan seterusnya. Di sini kita pakai 1 tambah 4 ya. Berarti 1 di sini kita taruh di sini. Nah, sementara 4-nya kita taruh di sini. Nah, yang terakhir 4 di sini. 4 yang ini jumlahannya juga banyak. Misalkan 0 tambah 4, min 1 tambah 5, 2 tambah 2, dan seterusnya ya. Tapi di sini kita pakai 0 dan 4 ya. Berarti 0-nya untuk X2, X di sini ya. Nah, dan 4-nya untuk X3. Nah, sehingga dapat matriks A-nya sendiri. Ya, kalau kita perhatikan matriks A-nya ya, A yang ini A. Nah, sama yang A ini. Ya. Kalau kita perhatikan beda ya. Tidak sama ya. Ini 1, 2, 3, 4, 7, 6, 2, min 2, 5. Nah, sementara ini 1, 1, 1, 5, 7, 0, dan 4, 4, 5. Ya. Ternyata A yang di awal sama A yang di yang kita punya yang ini ya. Ini ternyata beda ya. Ternyata beda. Nah, supaya sama A yang di sini sama yang tadi, berarti di sini kita asumsikan ini ya. A-nya ini harus simetris atau simetrik ya. Di sini kita harus membuat A-nya simetrik supaya sama. Nah, sehingga bentuk yang ini X transpos AX
Nah, bentuk seperti ini, bentuk simetrisnya seperti apa gitu ya. Ini harus kita buat A-nya ini simetris. Nah, berarti bentuknya itu kalau kita punya X, ini ya, X1, X2, X3, X1, X2 sama X3. Nanti ada 9 kotak kosong. Nah, yang apa? Yang kuadrat tidak ada perubahan, 7 atau 75. Nah, sekarang yang tidak kuadrat ya. Nah, misalkan di sini 6 ya. 6 di sini berarti kita bagi 2, berarti dapat 6 dibagi 2 ini sama dengan 3 ya. Berarti X1 X2 di sini 3. Nah, sementara X2 X1 juga 3. Nah, kemudian X1 X3 sini 5, kita bagi 2 dapat 5/2. Berarti di sini dapat 5/2. Seperti di sini juga dapat 5/2 ya. Dan terakhir di sini 4, kalau kita bagi 2, 4/2 bagi 2 sama dengan 2. Berarti di sini 2 dan di sini 2. Jadi dapat matriks A-nya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan matriks A-nya ini simetris. Ya. Sehingga kita punya matriks A yang simetris ya. Jadi kalau kita punya bentuk kuadratnya ya, bentuk kuadrat ini A yang kita punya di sini harus kita ubah ke simetris ya. Angkanya sama seperti yang sebelah sini ya. Nah, sebagai contoh yang lain, ini kita punya bentuk kuadrat X1 kuadrat tambah 2 X2 kuadrat bla 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 sampai 8 X1 X3. Nah, sekarang kita cari bentuk kuadratnya. Ya. Jadi bentuk kuadratnya X1 X2 X3 X1 X2 X3 ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yang kuadratik, yang kuadrat, yang ada kuadratnya tetap sama ya. 1 2 ini 7. Berarti yang kedua ini ya. X1 X2 ini kita bagi 2 dapat min 2 ya. Berarti di sini min 2, sini min 2. Nah, kemudian X1 X3 8 kalau kita bagi 2 dapat 4. Berarti ini 4 dan ini 4. Nah, yang tidak ada berarti kita 0. Nah, sehingga kita punya bentuk A yang simetris. Ini bentuk matriks A-nya. Nah, kemudian karena kita sudah dapat matriks A yang simetris, ya, matriks asimetris ini disebut sebagai matriks dari bentuk kuadratnya. Nah, rank A ini disebut rank dari bentuk kuadrat. Nah, jika rank A-nya kurang dari n, ya, maka disebut sebagai bentuk kuadrat singular. Nah, jika rank A-nya sama dengan n, maka disebut sebagai bentuk kuadrat yang non singular. Nah, ini ada bentuk bentuk kuadratnya. Sampai sini dulu adakah yang mau ditanyakan? Masih mudah ya kalau misalnya mencari matriks simetris dari bentuk kuadrat ya. Ngikutin aja langkah yang seperti ini. Kalau belum ada, nah, kita lanjut ya. Nah, dari bentuk kuadrat yang kita punya, yaitu X transpose AX, A-nya simetris, dan N-nya ada vektor yang entry-entry-nya X1, X2, sampai N. Nah, misalkan kita punya matriks X yang sama dengan PY. P di sini
ada matriks ortogonal yang diperoleh dari vektor eigen dari matriks A yang sudah dilakukan proses Gram-Schmidt, dan Y-nya adalah vektor yang entry-entry-nya Y1, Y2, Y3 ya. Nah, kemudian ya dari sini ya berarti X transpose AX ini akan sama dengan PY transpose A PY ya. P P transpose Y transpose P transpose A PY akan sama dengan Y transpose P transpose AP ini nah Y ya. Karena matriks A-nya simetris, maka di sini kita dapat P transpose AP ini akan sama dengan B ya. Nah, ini sama seperti diagonalisasi ya. Nah, di sini sama saja diagonalisasi yang ortogonal. Kenapa ortogonal? Karena A-nya di sini simetris ya. Makanya kita pakai diagonalisasi ortogonal. Nah, sehingga X transpose AX ini akan sama dengan Y transpose DY. Nah, yang akan sama dengan Y-nya 1 sampai N, dan D-nya ini adalah nilai eigen ya. Diagonal utamanya ini adalah nilai eigen. Nilai eigen dari A ya. Nilai eigen dari A. Nah, sehingga nanti bentuk kuadratnya seperti ini ya, yang lebih sederhana. X1 Y1 kuadrat ditambah lambda 1 Y1 kuadrat tambah 2 Y2 kuadrat bla 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 sampai lambda N YN kuadrat. Lambda sini ya, ini adalah nilai eigen. Y1-nya berarti ini ya vektor Y ya sampai YN. Ya. Ini adalah bentuk transformasi dari transformasi dari bentuk kuadrat. Ya. Angkanya sama seperti kita diagonalisasi ortogonal. Tapi untuk yang transformasi kanonik yang bikuadrat sih, bilinear, angkanya seperti tadi ya. Nah, sebagai contoh, tentukan matriks P sehingga bentuk kuadrat A transpose X transpose AX ini akan sama dengan Y transpose DY dengan X transpose AX-nya seperti ini. X1 kuadrat min 3 min X3 kuadrat bla 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 sampai 4X2 X3 ya. Nah, dari bentuk kuadrat ini berarti kita di sini harus mencari A-nya yang simetris. Ya, di sini A-nya simetris ya. Nah, kemudian sudah dapat matriks A, berarti kita cari nilai eigen. Nah, dapat nilai eigen, kita cari vektor eigen ya, dapat vektor eigen, nanti kita cari vektor eigen yang ortogonal. Nah, sehingga nanti kita dapat matriks P-nya ya. Kita dapat matriks P, nanti kita hitung P transpose AP ya. Nanti dapat sama dengan D. Ya. Ini angka-angkanya gitu ya untuk mencari bentuk transformasi bentuk kuadrat. Kemudian dari bentuk X transpose AF ini nanti dapat matriks A-nya seperti ini ya. Ini ada matriks A-nya. 1, min 2, 0. 0, min 2, 0, 2. 0, 2, min 1. Nah, di sini A-nya sudah simetris. Ya. A-nya simetris. Nah, sudah dapat A simetris. Lalu kita cari nilai eigen sama vektor eigennya ya. Berarti ini kita cari determinannya ya. Determinan lambda I min A ini harus sama dengan 0. Nanti dapat ini. Lambda pangkat 3 min 9 lambda sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristik
Ini ada persamaan karakteristiknya. Nah, dari sini nanti dari persamaan karakteristik tinggal di faktorisasi ya. Hasilnya seperti ini, lambda dikali lambda tambah 3, dikali lambda dikurangi 3 akan sama dengan 0. Berarti kita dapat ya, lambda 1-nya 3, lambda 2-nya 0, dan lambda 3-nya negatif 3. Ini adalah nilai eigen ya, dari matriks A. Kemudian, ini kita cari nilai eigennya. Untuk lambdanya sama dengan 0, nanti kita substitusi ke sini. Lambda I min AX sama dengan 0, hasilnya seperti ini ya. Nah, nanti kita OB-kan, nanti hasil OB-nya seperti ini ya. 1 min 2, 0, 0, 1, min 1 per 2, bla 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 bla. Nah, dari sini, ini kan sudah matriks echelon baris ya. Ini sudah echelon baris, nanti dapat pivotnya di X1, X2, sementara bebasnya di X3 ya. Sehingga nanti dapat bentuk SPL-nya X1 sama dengan 2X, 2, dan X2-nya akan sama dengan setengah X3. Nah, di sini karena X3-nya bebas, ini kita misalkan S, nanti didapat X1, X2, X3 akan sama dengan S. Kok S ya? Ini 2 berarti ya. Tunggu. Ini 2X3. Oh. Ya, betul ya. X1, X2, X3 akan sama dengan S. Tunggu, berarti kita cari S1 dulu ya. Tapi kalau X3-nya S, berarti X2-nya 1 per 2S. Berarti X1 ini kan sama dengan 2 X2, ini akan sama dengan 2, 1 per 2S. Dapatnya S. Ya. Nanti dapat X1-nya S, X2-nya setengah S, dan X3-nya S. Ini, kadang memuat variabel S, ini bisa kita, S-nya kita bisa keluarkan, S1 setengah 1. Di sini kita pilih S-nya sama dengan 2, nanti dapat vektor eigennya seperti ini, 2, 1, 2. Ini adalah vektor eigen. Ya, vektor eigen ini termasuk basis ya. Nah, kita dapat vektor eigennya basis, misalkan U2 ya. U2-nya 2, 1, 2, untuk lambdanya sama dengan 0. Di sini, U2 ini katanya bukan merupakan vektor yang ortonormal karena U2-nya panjangnya tidak sama dengan 1. Karena tidak ortonormal, maka kita pakai proses Gram-Schmidt ya. Berarti V2 akan sama dengan U2 dibagi panjang U2. Nanti dapat hasilnya seperti ini. 2 per 3, 1 per 3, dan 2 per 3. Ini sudah ortonormal. Ya. Ini untuk V2. Nah, nanti kita pakai cara yang sama. Untuk lambdanya sama dengan 3. Nanti vektor eigennya ortonormalnya seperti ini. Dan untuk lambdanya sama dengan 3, nanti dapat V1-nya seperti ini ya. Min 2 per 3, 2 per 3, dan 1 per 3 ya. Jadi sudah dapat V1, V2, berarti kita bentuk matriks P ya. V1, V2, dan V3. Ya, ini V1, V2, V3. Nanti dapat P-nya seperti ini ya. Di sini, P-nya di sini sudah ortogonal. Karena P-nya ortogonal, maka P inverse ini akan sama dengan P transpose. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian X-nya kita misalkan X sama dengan PY. Nanti dapat X transpose AX. Ini akan sama dengan Y transpose P transpose AP. Y akan sama dengan Y transpose BY. Ya. Atau ini Y, ini matriks D. Ya. D-nya itu dari sini ya. D sama dengan P transpose AP. Nah, nanti hasilnya seperti ini.
Nah, dikalikan faktor Y. Nanti dapat bentuknya seperti ini. 3Y1 kuadrat dikurangi 3Y3 kuadrat. Ini bentuk dari apa transformasi kuadrat ya. Nah, oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan untuk transformasi kuadrat. Kalau bisa dibedain ya, kalau bentuk kuadrat transformasinya seperti apa, kalau bentuk bio ini ya transformasinya seperti apa ya, jangan sampai ketukar. Bahasa jam ya. Adakah yang mau ditanyakan? Saya tunggu dulu ya. Oke, lanjut ya. Ada karena belum ada yang mau tanya, kita lanjut ya. Oke, kita. Selanjutnya ada namanya matriks definite ya. Kalau kita punya matriks A yang simetris dan X transpose AX ini merupakan bentuk kuadrat, maka yang pertama ini dikatakan definite positif ya jika X transpose AX-nya ini nilainya lebih besar daripada 0 ya. Untuk setiap X yang tidak sama dengan 0 ya. Yang artinya ini setiap nilai eigen dari A ini bernilai positif ya. Kalau A-nya nilai eigennya positif semua, maka ini bisa kita sebut sebagai matriks yang definite positif ya. Nah, ya. Kemudian yang kedua dikatakan semi definite positif jika X transpose AX ini sama dengan lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, untuk setiap X. Nah, dari sini berarti artinya setiap nilai eigen dari A ini non negatif. Maksudnya non negatif itu berarti nilai eigennya itu lambdanya ini atau nilai eigen lebih besar sama dengan 0 ya. Nilai eigennya lebih besar atau sama dengan 0. Nah,
Yang artinya itu ya. Berarti nilai G-nya itu kalau misalnya ada lambdanya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 0, ya berarti ini definite positif ya. Nah, atau ada lambdanya sama dengan 3, lambdanya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 3, atau lambdanya sama dengan 0, ini sama dengan definite positif. Karena di sini ada lambdanya ada lambda 0 sama lambda positifnya. Maka disebut semi definite positif. Kalau definite positif berarti kita punya nilai eigennya itu lambdanya sama dengan 1 gitu ya. Harus di atas 0 semua, lambdanya sama dengan 2 gitu. Yang mana nilai lambdanya ini harus lebih besar daripada 0. Ini definite positif. Nah, kemudian semi definite negatif ya. Ini jika bentuk kuadratnya ini ya X transpose AX kurang dari atau sama dengan 0 untuk setiap X. Yang artinya setiap nilai eigen dari A ini bernilai non positif. Artinya non positif berarti nilai eigennya itu ya lambdanya sama dengan 0, berarti lambdanya sama dengan min 1 gitu ya, lambdanya sama dengan min 4 dan seterusnya ya. Ada nilai ada nilai eigen yang negatif sama ada nilai eigen yang bernilai 0. Itu maka disebut sebagai semi definite positif. Yang terakhir, definite negatif. Ini jika bentuk kuadrat X transpose AX kurang dari 0 untuk setiap X-nya tidak sama dengan 0. Ya. Yang artinya setiap nilai eigen dari A ya ini negatif ya. Berarti kita punya lambdanya misalkan min 2, lambdanya sama dengan min 4. Yang penting nilai eigennya negatif semua ya. Itu dikatakan sebagai definite negatif. Nah, dari sini contoh ya. Tentukan kedefinitan bentuk kuadrat ya. Ini kita punya bentuk kuadrat X1 kuadrat ditambah 3X2 kuadrat. Nah ya, dari X1 kuadrat ditambah 3X2 kuadrat, ini kita bentuk X transpose AX. Yang mana nanti dapat A-nya ini ya. 1, 0, 0, 3. Yang mana ini sudah simetris ya. Nah, dari sini, dari A yang kita punya, nanti kita cari nilai eigennya. Ternyata nilai eigennya ini. Lambdanya sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan 3 ya. Nah, karena nilai eigennya bernilai positif semua, maka X1 kuadrat ditambah 3X kuadrat ini adalah matriks yang definite positif. Ya, karena nilai eigennya bernilai positif semua. Nah, contoh yang lain, kita punya bentuk kuadratnya seperti ini, X1 kuadrat dikurangi 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat ya. Nanti bentuk kuadrat yang kita punya kita ubah ke bentuk X transpose AX. Nah, nanti dapat matriks A yang simetris seperti ini. 1 min 1 min 1 1. Berarti setelah itu dicari nilai eigennya, dapat nilai eigennya ini. Lambdanya sama dengan 0, lambdanya sama dengan 2 ya. Nah, karena nilai eigennya bernilai non negatif, tidak ada yang negatif gitu ya. Maka bentuk kuadrat X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 tambah X2 kuadrat ini adalah matriks yang semi definite positif ya. Karena nilai eigennya non negatif. Oke, sampai sini dulu ada mau tanyakan untuk yang ini ya. Definite, matriks definite. Adakah yang mau ditanyakan?
ya. Apa ke definite dari suatu matriks itu bisa dilihat dari nilai eigennya ya. Berdasarkan nilai eigen yang seperti ini ya. Nah, kalau bentuknya ya, kalau kita punya nilai eigennya seperti ini ya, lambdanya 2, lambdanya 0, sama lambdanya min 2 ya. Ini kan tidak masuk ke 4 ini ya. Kalau tidak masuk maka ini disebut apa? Tidak punya definite ya. Atau tidak definite ya. Karena nilai eigennya tidak masuk ke 4 empat kategori ini ya. Berarti tidak definite aja gitu ya. Kalau tidak masuk ke 4 kategori ini. Oke, ada lagi kan yang mau sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, kalau belum ada, berarti kita lanjut lagi ya. Ke selanjutnya, ini ada diferensial dari bentuk kuadrat ya. Diketahui bentuk kuadrat kita ini ya, apa x transpos ax, a-nya sini simetris. Dari bentuk kuadrat ini, maka kalau kita ingin mencari turunannya, maka kita pakai turunan parsial ya dari fungsi kuadrat, yang artinya bentuk kuadratnya kita turunkan berdasarkan setiap variabel x yang ada ya. Nanti bentuk kuadratnya ya x ini akan dibagikan dengan diturunkan terhadap x, yang artinya yang pertama, untuk yang baris pertama, bentuk kuadratnya diturunkan terhadap variabel x1. Nanti baris kedua, bentuk kuadratnya diturunkan terhadap variabel x2. Sampai baris yang terakhir, ini bentuk kuadrat diturunkan dengan variabel xn ya. Ini adalah bentuk kuadrat ya, sebagai contoh biar nggak bingung ya. Nah, tentukan turunan parsial dari bentuk kuadrat seperti ini. X1 kuadrat min 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat. Ya, ini bentuk kuadratnya, maka berarti kita turunkan yang pertama terhadap x1 turunannya. Turunan terhadap x1, yang kedua turunan terhadap x2 ya. Sehingga yang ini yang baris pertama ya. X1 kuadrat min 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat kita turunkan terhadap x1. Nanti didapat hasilnya seperti ini ya. 2x1 min 2x2 ya. Ini turunan yang baris pertama. Nah, untuk yang baris kedua ini diturunkan terhadap x2. Berarti x1 kuadrat min 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat ini kita turunkan ya. Ini kita turunkan, nanti dapat hasil turunannya seperti ini. 2x2 dikurangi 2x1. Nah, ini adalah turunan dari bentuk kuadratnya ya. Nah, kemudian ini ada sifat-sifat ya. Nah, jika Z ini sama dengan A transpos X, dengan A-nya ini adalah vektor skalar ya, berarti A-nya ini adalah vektor yang nilainya ada gitu ya, misalkan nilainya 2 semua gitu ya. Berarti n dikali 1 gitu ya, atau A-nya itu misalkan nilainya min 1 bla 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 sampai min 1 ya, sebanyak n. Nah, ini vektor skalar ya, maka turunannya ya, turunan dari bentuk Z sama dengan A transpos X ini akan sama dengan diturunkan terhadap X ini akan sama dengan A.
ya. Nah, yang kedua, kita punya Z ini akan sama dengan X transpose X. Maka turunan dari apa ini? Turunan dari Z terhadap X ini akan sama dengan 2X, ya. Nah, selanjutnya, jika Z ini akan sama dengan X transpose AX, maka turunan dari Z terhadap X ini akan sama dengan AX ditambah A transpose X, ya. Nah, ini turunannya ya terhadap X. X-nya di sini vektor ya. Ukurannya N dikali 1. A-nya di sini ya. Berarti matriks simetris. Ukurannya N kali N. Nah, ini sifat-sifat dari turunan bentuk kuadrat ya. Nah, pakai sifat-sifat ini ya setidaknya mempermudah perhitungan. Nah, sebagai contoh, ini soalnya masih sama ya. Kita punya bentuk kuadrat X1 kuadrat N2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, dari sini kita punya matriks A-nya ini dan matriks A transpose-nya ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari turunannya, maka tadi ya, ini kita misalkan Z sama dengan X transpose AX, maka nanti turunannya terhadap X ini akan sama dengan AX ditambah A transpose X, ya. Ini AX, ya, yang ini A transpose X, ya. Nanti tinggal kita kalikan, nanti hasilnya seperti ini. X1 min X2 min X1 tambah X2 bla 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 gitu ya. Nanti ketika kita hitung, kita sederhanakan lagi, dapat 2X1 min 2X2 min 2X1 tambah 2X2. Ini adalah turunan dari bentuk kuadratnya, ya. Kalau kita pakai sifat yang ini, AX ditambah A transpose X. Oke, sampai sini dulu kuliahnya. Adakah yang mau ditanyakan? Untuk turunan dari bentuk kuadrat ya. Adakah yang mau ditanya? Ya, bertanya. Silakan. Saya mau memastikan Pak, berarti vektor skalar itu adalah vektor yang entry-entry-nya itu nilainya sama ya Pak? Iya, betul. Nilainya sama. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Ini ya, sebagai latihan mandiri di rumah, ada banyak soal. Ya, ada banyak soal. Soal-soal ini ya. Oke. Karena waktu kita masih panjang ya, masih ada 1 jam 15 menit lagi. Nanti untuk prasyarat untuk prasyarat daftar hadir, kerjakan ini ya. 17 sama 18 ya. A, B, C, D, E, F. 17 sampai E, 18 juga sampai E ya. Di sini cuma tentukan ini positif, negatif, positif, semi positif sama semi negatif. Oh, ini ada indefinite ya. Indefinite itu artinya lambdanya kayak tadi lambdanya sangsing, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang 0 sama ada yang positif gitu ya. Ini bisa indefinite atau bisa bentuknya seperti ini ya.
Nah, atau bentuk yang lainnya, misalkan nilainya sama dengan ada yang positif sama ada yang negatif ya. Ini juga disebut sebagai indefinite ya, atau tidak definite gitu ya. Nanti kalau sudah di-upload ya di Google Classroom, nanti kita akan bahas sama-sama ya untuk soal apa 17 sama 18. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, kalau belum ada, dicoba dulu ya 17 sama 18. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Yang nomor 17 itu kita buat jadi determinan lambda I dikurang A gitu ya, Pak? Iya, bisa. Atau pakai sifat juga bisa. Langsung pakai sifatnya aja nggak apa-apa. Masih ingat kan? Oh, iya, Pak. Oh, ya. Ini karena Terima kasih. bentuk, oh ya sama-sama ya. Ini karena bentuknya diagonal ya, langsung pakai sifatnya aja nggak apa-apa. Tapi kalau bentuknya tidak diagonal, berarti dicari dulu sifatnya. Ditambah deh, kayaknya masih kemudahan. Tambah ini ya, tambah ini. 19, 20, sama 21 ya. Kita tambah 3 soal lagi yang ini ya, 19, 20, 21. Ini kemudahan ya, 5 menit langsung selesai masalahnya. Tambah ini deh, 19, apa, 20, 21.
Ada yang sudah? Atau ada yang masih bingung? Yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Gimana? Kalau untuk yang bentuk bilinear itu tidak mungkin dicari definitnya ya, Pak? Oh iya, bilinnya nggak ada definitnya ya. Yang ada hanya bentuk padat saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Yang sudah belum? Kita bahas sama-sama aja ya. Oke. Sambil yang belum selesai bisa dilanjutkan ya. Oke, kita akan bahas sama-sama. Yang pertama ya, 17A. Saya panggil ya satu-satu ya. Apa ya? 17A Rohmat 17A. Yang pertama nilai G-nya apa? 17A itu nilai eigennya yang pertama lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 1. Terus definitnya jadinya apa?
nya positif. Oke, ya, betul ya. 17A positif ya. 17B Hanun. Hanun. Iya, Pak. 17B definite negatif. Nilai eigennya berapa? Lambdanya -1 sama -2. Oke, ya, betul ya. 17B definite negatif. Nah, kemudian yang C yoga. Yang C nilai eigennya -1 sama 2 Ya. karena nilai eigennya ada positif sama negatif jadi indefinite, Pak. Oke, ya, betul ya. Yang C indefinite ya. Kemudian yang D, Kevin. Yang D itu nilai eigennya 1 sama 0 itu semi definite positif. Ya, betul ya. Yang D semi definite positif ya. Oke, terima kasih. Next, yang E siapa ya? Giri Nastia. Yang E ya, Pak. Ya, 17E. 17E nilai eigennya lambda 1-nya 2, lambda 2-nya 0 jadi semi definite positif, Pak. Yang 17E, yang 17E. Oke. Bukan yang 18E, 17E. Pak. Nilai Ya. eigen lambda 1-nya -1. Kemudian nilai eigen lambda 2-nya 2. Jadi -2. Jadi semi definite negatif. 17. Lambdanya berapa? Lambda pertamanya? 0, Pak. Iya, 0 ya, betul ya. Lambda keduanya negatif -2, Pak. Iya, betul ya. Oke, terima kasih. Next, 18A. Apa ya? Nishiwa. 18A, Nishiwa. 18. Lambdanya 2 sama lambdanya -5. Ya, Matriksnya indefinite. oke. Gimana? Ya, gimana? Iya. Ya, Matriksnya indefinite. oke, betul ya. Eigennya 2 sama negatif 5. Indefinite ya. Kemudian 18B Nasya Zahira apa namanya? Nasya Zahira ya. Yang 18B lambda 1-nya -2, lambda 2-nya -5, jadinya definite negatif. Oh iya, betul ya. Definite negatif. Oke, terima kasih. Lanjut. Nomor 19. Aditya Widianto. Aditya Widianto 18C. Lambda 1-nya 5, lambda 2-nya 2, Pak. Jadi definite positif. Oke, ya betul ya. Terima kasih. Lanjut. 18D Patrick. D Patrick. Gimana? 18D? Nggak terdengar suaranya. Atau ada gangguan ya? Lambda 1-nya 0, lambda 2-nya -5, Pak. Jadi Iya. definite negatif. Apa? Definite? Negatif. Definite negatif atau semi definite negatif? Iya, semi-semi. Ya, oke, semi definite negatif ya, karena ada 0. Oke, next. 18E. Regita. 18E. Semi definite positif, lambda 1-nya 2, lambda 2-nya 0. Oke, ya, lanjut. Yang 19 ya. 19 berarti
siapa ya? Malsai Febrianto. Matriks A-nya 1, 0, 0, 1. Pelan-pelan ya, A-nya 1, 0, 0, 1. Ya. Eigennya? Ya. Eigennya lambda 1 sama dengan 1. Definite positif. Positif ya, oke. Terima kasih. Lanjut. Yang belum siapa ya? Meisha Zahra nomor 20. Tunggu. Pelan-pelan ya. Matriks A-nya dulu ya sebutin. Matriks A-nya min 1, 0, 0, min 3. Pelan-pelan. 1, min 1. Min 1, 0, 0, min 3. Nilai eigennya? Min 1 sama min 3, Pak. Min 3 ya. Berarti apa? Definite negatif. Definite negatif atau, iya betul ya, definite negatif ya. Oke. Ini ya, yang 20. Yang 21. Yang belum, siapa ya yang belum ya? Tunggu. Yang terakhir ya, 21. Silvia sudah belum ya? Belum, Pak. Oh ya, oke. Tunggu ya, pelan-pelan. Yang 21 matriks A-nya berapa? Oh, 21 udah selesai belum, Silvi? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Next berarti ya. Jadi yang belum siapa ya? Brigita, Aurelia. Ya, Pak. Udah. Itu sudah. Oke. A-nya apa? 1, min 1. Min Terus? 1. Nilai eigennya? Nilai eigen yang pertama 0, yang kedua 2. 0? Sama 2. 2. Jadi matriks semi definite positif. Bentuk itunya apa? Apa? 0 sama 2 ya? Iya, Pak. Lambda kuadrat min 2 lambda tambah 1. Min 1. Min 1. Tunggu. Wait ya. Seharusnya lambda min 1 dikurangi 1 lambda kuadrat min 2 lambda min 1 tambah 1. Oh iya betul ya, 0 sama 2 semi definite positif. Oke. Udah semua ya? Ada lagi kah yang mau ditanyakan sebelum kita udahan? Kalau belum ada, maka untuk kuliah hari ini cukup sampai sini aja ya. Oke, kuliah hari ini cukup sampai sini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Yang paling cepat dan mendapatkan nilai 100 tadi ada hadiahnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.